konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkara ketika sholat ada hal-hal yang biasa meragukan, Ustaz. Nah, ini sedikit keluar, Ustaz, dari jalur tentang wudunya, Ustaz. Nah, ketika kita buang air kecil kan ada adab-adab duduknya, Ustaz. Nah, kita sudah pakai seperti yang diajarkan bahwa diurut dan sebagainya supaya keluar diurut, Ustaz. Iya, Ustaz. Untuk melakukan titik-titiknya, Ustaz. Titik-titik terakhirnya, Ustaz. Nah, tetapi kita sudah yakin nih, Ustaz. Tapi di saat sholat ada perasaan, Ustaz. Ada perasaan apakah dia keluar lagi atau tidak, Ustaz, seperti itu. Apakah kita mengundurkan diri dari sholatnya nanti kita beruduk kembali atau bagaimana, Ustaz? Apakah itu hanya was-was saja, Ustaz? Insyaallah. Pertama terkait dengan mengurut kemaluan ketika buang air kecil, ada haditsnya. Siapa yang buang air kecil itu katanya yantur. Hendaklah dia mengurutnya, tapi hadisnya palsu. Jadi tidak ada syariatnya untuk mengurut. Dari sisi hadis dia palsu. Dari sisi amalan itu malah mendatangkan keraguan. Karena ketika kita urut, pasti muncul keraguan setelahnya. Wih, tadi waktu urut keluar semua atau tidak? Iya. Bahkan kalau kita urut, Pak. Iya, Pak Syahrul itu bukan saya yang bilang. Iya. Kalau kita urut ini dan dia bahaya ini. Bisa keluar madi. Madi itu sesuatu yang keluar kalau orang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Kalau dia menyentuh kemaluannya dengan syahwat, keluar namanya cairan yang licin itu. Itu namanya apa? Madi. Itu membatalkan wudu. Didate-date. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu semua memunculkan apa? Itu memunculkan was-was. Jadi cukup kita buang air, biarkan saja dia keluar. Kalau sudah yakin, cuci, selesai. Tidak berbahaya kalau keluar setelahnya. Tidak berbahaya. Dimaafkan. Kan itu masyakoh. Sampai orang katanya kalau buang air besar, dia masukkan katanya jarinya di lubang ininya. Masyakoh. Itu mendatangkan apa? Was-was. Itu mendatangkan was-was. Kita tidak dianjurkan seperti itu. Ya kan? Bagaimana kalau tidak ada air? Kita pakai batu. Oh, harus dimasukkan batunya, aduh. Bahaya. Kan bahaya. Tidak disuruh begitu. Kita cuma diajarkan manistanja falyutir. Siapa yang beristinja, kasih ganjil saja. Tidak perlu. Kalau masih ada sisanya, dimaklumi ya. Kalau kita istinja dengan batu, pasti masih ada. Tapi dimaafkan. Dimaafkan. Itu dalam syariat. Jadi kita tidak disuruh membebani diri yang lebih dari itu. Tidak boleh. Itu tadi. Dari sisi hadis palsu. Dari sisi amalan, itu akan mendatangkan apa? Was-was. Doror juga bagi kelamin. Iya. Banyak. Kata Nabi, la doror wala diror. Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Jadi cukup kita buang. Setelah itu, kalaupun dihayalkan keluar, kan ada begitu. Seorang sudah sholat, dihayalkan ada yang keluar. Apa kata Nabi? Datang sahabat. Diadukan seorang kepada Nabi SAW. Ada seorang yukhayyal ilai annahu wajada syai'an. Ada seorang dihayalkan kepadanya, dia dapat sesuatu. Apa kata Nabi kepadanya? La yansorif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia batalkan sampai dia dengar suara atau dapat bau. Jadi kalau hanya dihayalkan, karena setan, Pak, bisa membuat kentut. Dia bisa membuka-buka itu di belakang. Iya, kan dalam hadis dia datang mengurut-urut perutnya seorang. Supaya apa? Dia ragu, ini batal atau tidak. Makanya kata Nabi, la yang sorry, jangan batalkan. Hatta yajida
sautan, hatta yasma'a sautan, sampai dengar suara, au yajida riha, atau dia mendapatkan ada bau. Jadi sudah bau. Oh, iya. Atau bunyi, baru. Kalau hanya dihayalkan, oh keluar kayaknya. Enggak. Iya kan? Itu baru. Itu jalan keluarnya. Iya. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.